Bocor video vonis Ferdy Sambo seumur hidup, Hakim Wahyu tutup mulut. Bukan, masalahnya dia nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya nggak butuh pengakuan. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Betul. Saya nggak butuh pengakuan. Kita bisa menilai sendiri. Iya. Nah, saudara itu kan hanya saudara membuat kayak gitu. Kemarin menurut saya sebenarnya udah gatal aja saya bilang. Kalaupun dibutuhkan, jadi sekali lagi sifatnya kalaupun sangat-sangat dibutuhkan, baru kita kemudian bukan memanggil, bukan memeriksa ya, tapi memintai keterangan terlebih dahulu yang mengenai video ini dan konteksnya, gitu ya, terhadap hakim yang bersangkutan. Jadi ini langkah-langkah yang paling terakhir yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, atau the last resort ya dari upaya Komisi Yudisial. Nah, sekarang kita sedang melakukan telaah secara internal, dan yang ke depan kita akan juga melibatkan ahli untuk menganalisis video ini secara forensik digital. Jadi kalau menurut saya salahnya apa? Secara hukum ya salahnya apa? Kalaupun misalnya ada telontar yang kayak begitu, kecuali dia mengatakan ada pesanan dari seseorang bahwa ini dihukum berat sesuai dengan pesanan ini, atau ada pesanan hakim manapun supaya hukumannya diringankan. Ini yang salah kalau menurut saya secara hukum. Tapi saya nggak tahu secara etis apa. Tetapi jangan sampai kalaupun ada pelanggaran etis, tentu saya berharap tidak ada pergantian majelis ini tadi, kalaupun ada, karena ini nggak mudah nggak mudah untuk kalau orang hanya membaca berkas, sense-nya itu nggak akan dapat di situ, karena kita ingat Caca, rasa keadilan itu rasa loh, bukan logika. Hakim Wahyu Iman Santoso menutup mulutnya rapat-rapat saat diminta klarifikasi soal video viral dirinya membocorkan vonis seumur hidup untuk Ferdy Sambo. Hakim Ketua Sidang Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J itu bergeming saat diminta kebenaran informasi dalam video tersebut. Komisi Yudisial KY sementara itu menyatakan bakal terjun menelusuri validitas video bocor tersebut. KY telusuri dulu kebenaran video tersebut, ujar juru bicara KY Miko Ginting saat dihubungi cnnindonesia.com Rabu 4 Januari. Terdapat dua video yang beredar. Dalam kedua video itu, Wahyu tampak duduk di sebuah sofa dan mengobrol lewat ponsel. Setelah mematikan ponsel, ia menanggapi perempuan yang diduga merekam video tersebut. Pada salah satu video, Wahyu disebut tengah berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto lewat ponsel. Ia menjanjikan Sambo akan divonis mati dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Sementara dalam video kedua, Wahyu terlihat sedang curhat soal perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Wahyu disebut akan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Sambo. Dalam video itu ditulis bahwa Wahyu tak peduli dengan fakta dan bukti lain selain dari terdakwa Richard Eliezer alias Baradae. Miko menjelaskan KY belum berkoordinasi dengan polisi dalam proses penelusuran video itu. Menurut Miko, polisi punya kewenangan sendiri. Belum sejauh itu, KY masih akan telusuri kebenaran video itu dan captionnya. Video dan caption keterangan video adalah dua hal yang berbeda. Pihak kepolisian tentu punya domain sendiri dan akan menindaklanjuti dalam koridor kewenangannya, katanya. Ia pun mengimbau masyarakat yang punya informasi soal video tersebut agar melapor ke KY. cnnindonesia.com meminta tanggapan Wahyu perihal video viral tersebut usai memeriksa rumah pribadi terdakwa Ferdy Sambo di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan, Rabu 4 Januari. Namun, Wahyu hanya diam. Lantas, seorang jaksa bernama Suhari yang berjalan di sebelah kanannya menimpali. Nanti, ujarnya. Wartawan kembali bertanya soal kebenaran video itu kepada Wahyu. Lagi-lagi, Wahyu hanya diam. cnnindonesia.com juga sudah berusaha meminta klarifikasi soal kebenaran narasi dalam video tersebut kepada Kabareskrim Agus. Namun yang bersangkutan belum memberikan respon. Penasihat hukum Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi, mengklaim majelis hakim kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J melihat CCTV yang ada di lantai 2 dan 3 Rumah Saguling, ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo. Hal itu diungkap Roni usai mengikuti pemeriksaan setempat di Rumah Saguling dan Duren 3 nomor 46. Duren 3 nomor 46 bersama majelis hakim, jaksa dan penasihat hukum terdakwa lain Rabu 4 Januari.
Kami melihat bahwa ada beberapa catatan terkait rumah saguling di mana menjadi sorotan kami ketika tidak ada CCTV di lantai 2 dan lantai 3. Tadi majelis hakim sudah melihat secara langsung ya bahwa ada CCTV sebenarnya, ujar Roni. Roni menjelaskan tujuan majelis hakim meninjau TKP guna melihat secara langsung. Hadirnya majelis hakim bisa melihat langsung secara visual terkait rumah yang ada di Saguling, kata Roni. Diberitakan sebelumnya, Hakim Ketua kasus pembunuhan Brigadir J, Wahyu Iman Santoso menanyakan kemungkinan rekaman CCTV di lantai 2 dan 3 rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan masih ada di penyidik. Hal itu disampaikan kepada ahli digital forensik Heri Prianto yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Joshua di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Selasa 20 Desember. Kan itu ada CCTV di lantai berikutnya, lantai 2 dan lantai 3. Saudara tidak mendapatkan rekamannya? Tanya Hakim Ketua. Kami di laboratorium forensik, semua barang bukti dikirim penyidik, Yang Mulia, terang Heri. Lebih lanjut, Hakim Ketua menanyakan keberadaan rekaman lainnya. Karena tanggal 18 Juli semua berkas dikirim oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro dan selanjutnya dibawa ke Bareskrim, dan saudara hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan utuh seperti Duren 3 tadi? Tanya Hakim. Tidak, Yang Mulia, jawab Heri. Sehingga ada kemungkinan lantai 2 dan lantai 3 tercecer di penyidik, tanya Hakim Ketua. Saya tidak tahu, Yang Mulia, jelas Heri. Penasihat hukum Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi, mengklaim majelis hakim kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Melihat CCTV yang ada di lantai 2 dan 3 rumah Saguling, ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Hal itu diungkap Roni usai mengikuti pemeriksaan setempat di rumah Saguling dan Duren 3 nomor 46. Duren 3 nomor 46 bersama majelis hakim, jaksa dan penasihat hukum terdakwa lain Rabu 4 Januari. Kami melihat bahwa ada beberapa catatan terkait rumah Saguling di mana menjadi sorotan kami ketika tidak ada CCTV di lantai 2 dan lantai 3. Tadi majelis hakim sudah melihat secara langsung ya bahwa ada CCTV sebenarnya, ujar Roni. Roni menjelaskan tujuan majelis hakim meninjau TKP guna melihat secara langsung. Hadirnya majelis hakim bisa melihat langsung secara visual terkait rumah yang ada di Saguling, kata Roni. Diberitakan sebelumnya, Hakim Ketua kasus pembunuhan Brigadir J, Wahyu Iman Santoso menanyakan kemungkinan rekaman CCTV di lantai 2 dan 3 rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan masih ada di penyidik. Hal itu disampaikan kepada ahli digital forensik Heri Prianto yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Joshua di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Selasa 20 Desember. Kan itu ada CCTV di lantai berikutnya, lantai 2 dan lantai 3. Saudara tidak mendapatkan rekamannya? Tanya Hakim Ketua. Kami di laboratorium forensik, semua barang bukti dikirim penyidik, Yang Mulia, terang Heri. Lebih lanjut, Hakim Ketua menanyakan keberadaan rekaman lainnya. Karena tanggal 18 Juli semua berkas dikirim oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro dan selanjutnya dibawa ke Bareskrim, dan saudara hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan utuh seperti Duren 3 tadi? Tanya Hakim. Tidak, Yang Mulia, jawab Heri. Sehingga ada kemungkinan lantai 2 dan lantai 3 tercecer di penyidik, tanya Hakim Ketua. Saya tidak tahu, Yang Mulia, jelas Heri.